Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Hasan Hariri dari Manajemen 18D. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya di mata kuliah studi kelayakan bisnis, yaitu di TB Widianti Makmur. Untuk aspek hukum identitas perusahaan, nama perusahaannya itu TB Widianti Makmur, jenis perusahaan, penjual, kegiatan usaha yaitu menjual peralatan bangunan yang beralamatkan di Kampung Palasari nomor 25, Desa Kutalanggeng, Tegalwaru, Karawang, Jawa Barat. Untuk legalitasnya, perusahaan TB Widianti Makmur ini yaitu berbentuk SIPI. Untuk surat izinnya itu ada SIUP dengan nomor 632-01-01-03-01-346-213. Terus ada izin lokasi dengan nomor 35793456.004-0404. Lalu ada tanda daftar dengan nomor 03.12.00.47.345 dengan NPWP nomor 35.444.212.0 strip 947.321. Lalu ada aspek manajemen. Pertama, komisaris pemilik perusahaan dengan yang bernama Ibu Mar Mulyana. Untuk direkturnya ada Siti Susanti, wakil direkturnya Erik. Untuk manajer marketingnya ada Afrilia Sagita, manajer keuangannya Adinda, dan manajer HRD-nya Febrika. Lalu untuk aspek pasar dan pemasaran, di sini ada pasar sasarannya, yaitu yang dituju oleh bisnis material atau bahan bangunan adalah masyarakat umum yang sedang merencanakan pembangunan rumah atau pembangunan gedung lainnya. Selain masyarakat umum, target pasar yang lebih luas seperti kontraktor, proyek bangunan, serta beberapa pelaku bisnis properti dapat dijadikan sebagai jaringan untuk memperoleh konsumen yang memerlukan bahan bangunan. Yang kedua, segmentasi pasar. Pertama ada segi geografi, yaitu target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang ditinggal di daerah Loji dan sekitarnya. Dua, ada segi demografis, yaitu bahan bangunan ini dapat dibeli oleh masyarakat umum, semua agama, semua profesi, dan semua ras. Yang ketiga ada segi psikologis, yang mana TB Widianti Makmur ini menyediakan bahan bangunan sesuai kebutuhan konsumen dengan kualitas yang bagus. Yang keempat, segi perilaku. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bangunan, maka TB Widianti Makmur akan terus menjual bahan bangunan yang modern dan berkualitas, menyesuaikan dengan kegunaan dan kebutuhan konsumennya. Yang keempat ada potensi pasar, yang mana dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh TB Widianti Makmur mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas bahan bangunan yang dijual. Toko bangunan ini juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapat konsumen banyak dan dapat memuaskan konsumen. Yang berikut ada posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas bahan bangunan yang dijual, TB Widianti Makmur berada dalam tingkat penjualan dari mulai menengah bawah sampai menengah atas. Harga yang ditawarkan relatif standar sesuai harga pasaran
tetapi tetap berkualitas agar memuaskan konsumen. Untuk pesaing, dalam dunia bisnis adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, TB Widianti Makmur terus melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas bahan bangunan yang dijual agar mampu terus bersaing di pasaran. Adapun pesaing untuk bangunan sebagai berikut, yaitu TB Leni, TB Jayadijaya, TB Masri. Strategi bauran pemasaran. Yang pertama, produk. TB Widianti Makmur menyediakan berbagai macam bahan bangunan seperti batu bata, besi, genting, kayu, semen, keramik, dan lain-lain. Bahan bangunan tersebut sudah pasti berkualitas. Pilihan jenis bahan bangunan yang berkualitas ini bertujuan agar bahan bangunan yang dijual memiliki kualitas yang baik dan memuaskan konsumen. Yang kedua, lokasi. TB Widianti Makmur memilih melakukan penjualan di sekitaran loji yang berada di pusat pasar dan banyak masyarakat. Bisa dilalui oleh angkutan umum, mudah dijangkau, dekat dengan berbagai macam ruang publik, seperti minimarket, pasar umum, bank, klinik, sehingga memudahkan konsumen untuk mencari TB Widianti Makmur ini. Yang ketiga, penetapan harga disesuaikan berdasarkan jenis bahan bangunannya. Misalkan TB Widianti Makmur ini menjual batu bata dengan kualitas yang bagus, maka harganya ditawarkan berkisar antara 800 sampai 2000 sesuai dengan kualitas batu bata yang diinginkan. Untuk promosi, di sini ada promosi penjualan jika membeli bahan bangunan banyak, misalnya untuk membangun beberapa rumah, maka TB Widianti Makmur akan memberikan diskon sebesar 30% dari total bahan bangunan yang dibeli. Terus ada pemasaran interaktif. TB Widianti Makmur juga menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, Instagram, dan web yang lain. Pemasaran dari mulut ke mulut. TB Widianti Makmur ini bukanlah bangunan yang sering diiklankan di banyak media seperti TV, koran, website, dan lain-lain, melainkan salah satu lembaga yang namanya besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. Dengan memberikan pelayanan jasa yang baik kepada konsumen dan menjual bahan-bahan bangunan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, sehingga dapat memuaskan konsumen satu dengan yang lainnya. Lalu ada aspek teknis dan produksi. Di sini ada kebutuhan yang mana ada pasar, bahan baku, transportasi, tenaga kerja, dan lainnya. Untuk nilai lokasi yang ideal untuk pasarnya sendiri 45, untuk bahan baku 25, transportasinya 13, tenaga kerjanya 12, dan lainnya 5. Untuk wilayahnya yaitu ada Tegalwaru, Pangkalan, dan Kaligandu. Di sini untuk di Tegalwaru untuk pasarnya 40, untuk bahan bakunya ada 20, transportasinya 11, tenaga kerjanya 9, dan lainnya 4. Untuk Pangkalan sendiri pasarnya itu 35, bahan bakunya 15, transportasinya 10, tenaga kerjanya 7, lainnya itu 3. Untuk Kaligandu pasarnya itu 30, bahan bakunya 10, transportasinya 8, tenaga kerjanya 5, lainnya itu 20. Untuk nilai lokasi yang ideal jumlahnya itu keseluruhan 100, untuk wilayah Tegalwaru 84, Pangkalan 70, dan Kaligandu 55. Berdasarkan metode penilaian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Tegalwaru dengan nilai 84. Lalu proses produksi.
Nah, yang pertama memilih toko bangunan yang berkualitas. Terus pengecekan bahan bangunan, lalu pemilihan bahan bangunan, lalu menguji bahan bangunan yang dipilih. Tahap selanjutnya lalu memilih bahan bangunan yang telah diuji, membeli bahan bangunan yang telah dipilih dan diuji kualitasnya, lalu menyiapkan bahan bangunan yang telah dibeli, memasarkan bahan bangunan yang berkualitas, lalu finishing. Untuk siklus produksinya, pemilihan bahan bangunan yang berkualitas. Tahap kedua, pembelian bahan bangunan. Tahap ketiga, penjualan bahan bangunan. Aspek finansial. Nah, di sini ada biaya kebutuhan investasi yang mana ada biaya pembuatan studi yaitu dengan nominal 10 juta, biaya pengurusan izin-izin dengan nominal 15 juta, total biayanya 25 juta. Untuk biaya berikutnya ada biaya aktiva tetap yang mana berwujud bangunan, kendaraan, bahan bangunan, peralatan, perlengkapan, dan lain-lain. Untuk bangunannya 300 juta, kendaraannya 222 juta, bahan bangunannya 200 juta, peralatannya 10 juta, perlengkapannya 10 juta, dan lain-lain 6 juta. Untuk total biayanya 748 juta. Untuk aktiva tetap tidak berwujud, yaitu marketing dagang dengan jumlahnya 3 miliar. Ya, untuk total investasinya 800 juta. Terus ada biaya operasional. Nah, langsung aja di investasinya 800 juta, untuk modal kerjanya 400 juta. Umur ekonomis per 5 tahun yaitu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis, yang mana 8 miliar ini dikurangi 400 juta harusnya. Aduh, sakit. Nah, totalnya bentuk per 5 tahunnya itu 80 jutaan. Di sini untuk selanjutnya ada arus kas. Untuk tahun pertama itu 2019 dan sampai 2023. Untuk IT-nya itu 150 di tahun 2019, 180 di 2020, 240 di 2021, 2022-nya 270, dan 2023-nya 300. Penyusutannya itu 2019 80 sampai 2023 itu rata. Kas bersih di 2019-nya 230, di 2020-nya 260, di 2021-nya 320, 2022-nya 350, 2023-nya 380. Untuk diskonnya 20% di 2019 0,833, 2020-nya 0,694, 2021-nya 0,579, 2022-nya 0,482, 2023-nya 0,402. Kas bersihnya untuk 2019 191,590, 2020-nya 180,440, 2021-nya 185,280, 2022-nya 168,700, 2023-nya 140,700. Lalu ada net present value, yang mana jika kas bersih tiap tahun berbeda. Untuk teman-teman bisa langsung dilihat di bagannya ini ya. Untuk jumlah
value-nya kas bersihnya itu sampai di 866,710 juta. 8 miliar. Untuk kesimpulannya, aspek keuangan, kesimpulan dari perhitungan di atas untuk kasus kas bersih yang berbeda setiap tahun dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk tabelnya di sini bisa dilihat. Dan mungkin ini saja untuk presentasinya. Untuk kekurangannya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.